Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga di bulan Agustus ini dengan penuh semangat mengingat jasa-jasa dari para pendahulu kita dan para pejuang-pejuang yang dimana telah mengorbankan jiwa raganya bahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini momentumnya yang sangat tepat yaitu di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu kita sebagai petani tetap semangat dalam menanam dan kita kobarkan semangat positif. Kita lupakan masalah penyakit, masalah pagebluk, masalah pandemi yang harus kita lupakan. Kita harus semangat untuk menyongsong hari-hari ke depannya. Dan di bulan Agustus ini untuk tanaman porang biasanya harganya mencapai puncaknya atau harganya biasanya di bulan Agustus ini adalah yang paling tinggi. Tetapi untuk tahun ini tidak sesuai dengan harapan para petani dan juga tidak sesuai prediksi para petani. Di tahun ini cenderung harganya naik turun seperti ombak pantai. Bahkan per hari ini di awal Agustus harganya di tingkat bawah itu cuma 6.500 sampai 7.000 rupiah per kilogramnya. Bahkan baru saja saya mendapatkan informasi ini akan ada kabar penurunan harga kembali. Nah, kalau di pabrik saja harganya cuma 7.200 dengan R3 atau rendemen 3, otomatis ada yang 7.400 juga dengan rendemen 3 sampai 4 juga. Sekarang R atau rendemennya makin naik. Kemarin saja rendemennya 2%, sekarang malah menjadi rendemennya 3%. Padahal secara rendemen atau kadar air saat sekarang ini sudah baik atau sudah mulai kadar airnya itu sudah turun. Dan kotoran-kotorannya juga sudah mulai tidak ada atau tidak menempel pada porang tersebut. Juga di bulan 8 ini biasanya padi yang dihasilkan dari porang tersebut juga sangat banyak. Di tengah harga yang kurang bersahabat ini kita tetap semangat, pantang mundur untuk menanam yang cukup banyak. Kemarin juga muncul pertanyaan, kenapa kok bulan 8 ini sudah berani tanam? Bagi kami para petani, berapapun hasilnya dari panen, ya kita syukuri saja. Dan main resiko itu sudah biasa di dunia pertanian. Dan juga di dunia tani itu nggak ada jaminan untuk berhasil. Akan tetapi sepanjang kita gigih, apalagi ini momentumnya adalah 17 Agustus. Kita sebagai petani harus semangat, percaya dan yakin, maka insya Allah masalah hasil juga akan mengikuti. Baik teman-teman petani porang dimanapun Anda berada, saat ini saatnya memulai ada hal yang baru, walaupun penuh kehati-hatian. Mungkin di tahun 2015 atau tahun 2019, bulan-bulan begini harganya itu sudah mahal. Dan harga bibit pun saat ini bulan 8, dan harga bibit itu sudah bulan 8 pada tahun kemarin harganya sudah mencapai 300-an. Untuk sekarang masih miring dan jauh dari harga itu. Ya 50% lah dari harga tahun kemarin. Berarti kalau untuk harga bibit saja ada penurunan. Ini saatnya untuk kita bangkit. Saatnya untuk menanam seluas-luasnya karena harga bibit pun juga menurun terus. Dan menurunnya itu cukup banyak ya teman-teman. Teman-teman kemarin juga ada yang bertanya, apakah umbi produksi pada tahun depan akan menurun lagi? Saya pikir bukan menurun, malah stabil. Walaupun sekarang memang terjadi penurunan. Tetapi kalau petani-petani yang kawakan atau petani-petani yang senior dengan harga 7.000 saja masih bolong ini, saya pikir nggak terlalu menjadi beban. Karena kami sebagai petani porang, kami juga menanam ketela yang harganya saja per kilo hanya 700 rupiah. Kami juga menanam jagung dengan harganya juga turun. Dan juga kami juga menanam padi. Jadi untuk mengimbangi harga itu
saya masih berpikir kedua kalinya. Untuk komunitas porang juga masih unggul. Ya, walaupun kita bukan untuk membandingkan ya teman-teman, tapi untuk membandingkan agar kita itu tetap bersyukur dan tidak selalu mengeluh. Masa semangat 17 Agustus terus mengeluh, itu kan nggak asik ya teman-teman. Jadi teman-teman petani porang dimanapun Anda berada, tetap gigih, tetap kukuh, dan tatak dalam menghadapi inflasi yang saat ini memang betul. Untuk di tahun kemarin 1 ton saja sudah mendapatkan 10 juta. Sekarang ini paling enggak 1 ton lebih 4 kintal baru mendapatkan 10 juta. Misalnya lagi kemarin menjual 2 ton itu sudah mendapatkan 20 juta. Sekarang menjual 3 ton baru mendapatkan 20 juta. Memang dari segi inflasi banyak menurun ya teman-teman. Dari kursnya itu pun juga banyak menurun. Karena ini saya pikir juga musibah bersama. Kenapa kok musibah bersama? Dengan adanya wabah corona ini, saya pikir semua terdampak dan berdampak. Dengan komoditas apapun banyak penurunan. Apalagi adanya kebijakan PPKM ini, penyekatan PSBB dan sebagainya, ruang gerak kita juga terbatas. Jadi ya banyak kendala di sana sini. Tapi kembali ke rasa syukur kita. Kalau kita bisa mensyukuri, insya Allah ini bisa kita lalui bersama. Dan hal semacam ini pasti ada solusinya. Karena Tuhan pasti punya rencana, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kita ini hanya sekedar wayang, sudah menjalani, tetapi kalau kembali lagi, kita semangat di bulan Agustus ini. Semangat tanam, karena sudah memulai tunas. Inilah tunas-tunas anak bangsa. Jadi kalau kita melawan inflasi, kita harus bisa bangkit dari secara ekonomi. Ketika kita melawan penyakit, kita harus bangkit secara kesehatan. Dan kalau cuma harga turun, yang penting kita sehat. Kunci utama adalah kegiatan untuk kita semua. Yang penting kita sehat, pikiran kita positif. Insya Allah kedepannya juga akan berjalan dengan lancar. Nah teman-teman petani porang dimanapun Anda berada saat ini, video ini juga menampilkan bahwasannya umbi belah atau mutilasi yang kita tanam di bulan 8 ini nanti hasilnya seperti apa. Nanti kita saksikan pada waktu panen di musim depan. Insya Allah hasilnya juga akan bagus. Seperti ini kita akan belah atau pecah menjadi 8. Yang ini kita pecah menjadi 4 dan jadi 2, tergantung besar kecilnya daripada umbi. Kalau ini kita pecah jadi 2 dan kita tanam di musim ini. Hal semacam ini seperti main judi ya teman-teman. Ini seperti judi. Nantinya berhasil atau tidaknya itu ya jawabannya antara berhasil dan tidak. Karena ini adalah permainan atau judi. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya kita harus evaluasi lagi. Kita pelajari lagi karena kita menemukan cara seperti ini pun tidak seperti zaman sekarang. Buka YouTube sudah ada tutorial atau caranya untuk menanam porang. Nah, waktu itu kita bertahun-tahun untuk menemukan umbi belah ini. Kita coba belah sedikit-sedikit dan sebagainya dengan ukuran terkecil seperti ini. Ini masih bisa tumbuh ya teman-teman, tapi untuk ukuran seperti ini nantinya tidak sesuai dengan harapan atau tidak bisa gede-gede gitu loh. Yang kecil-kecil ini jadinya nanti tumbuhnya juga akan kecil. Untuk teman-teman petani porang pemula jangan kaget dengan perkembangannya nanti. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman punya duit, coba salah satu porangnya itu dipecah menjadi sekian atau beberapa butir saja, lalu ditanam. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, jika hasilnya bagus atau tidak itu tergantung teman-teman semuanya berani mencoba atau tidak. Kalau zaman sekarang kita mencari referensi atau edukasi itu sangat mudah. Misalnya di YouTube, di Facebook, di Twitter, ataupun di media-media yang lain, itu sangatlah mudah. Tetapi kalau zaman dulu kita belajar menanam porang atau belajar memecah umbi porang seperti ini itu secara otodidak.
kita memerlukan beberapa musim untuk mengetahui hasilnya yang terbaik itu seperti apa. Lalu kita dokumentasikan, kita share ke media sosial, dan akhirnya itu viral seperti saat sekarang ini. Nah, mungkin itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.